Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Hafid Justisia Aziz dengan NIM 23 11 10 10 52 dan teman saya. saya Nina Sabila Naza dengan NIM 23 11 10 10 46. Dan saya Fauzan Nur Firmansyah dengan NIM 23 11 10 10 64. Ya, di video kali ini kami akan sharing hasil tugas besar Python yang sudah kami kerjakan. Kita bakal bahas tugas besar yang pastinya bakal seru banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Ya, di sini saya akan menjelaskan codingan dari kelompok kami. Yang pertama dari kelompok kami, input data kelompok 4. Yang pertama, di sini ada import tinker yang berfungsi untuk membuat GUI. Yang kedua, ada import tinker message box itu untuk menampilkan pesan error atau informasi kepada pengguna. Terus yang ketiga ada form open PY XL itu untuk membuat manipulasi file Excel. Terus yang keempat ada OS untuk memeriksa keberadaan file di dalam sistem. Nah, terus ini difungsikan untuk apa ya? Untuk menyimpan data seperti nama, terus golongan darah, umur, dan berat badan. Nah, kami menyimpan sebuah file tersebut ke dalam dokumen ini. Oke. Kemudian di sini ada untuk bagaimana si sheet-nya itu biar rapih kayak gitu. Kayak sheet kolom nomor satu itu nomor, sheet kolom nomor dua itu peserta, sheet ketiga golongan darah, sheet keempat usia, sheet kelima dalam kolom itu berat badan. Kemudian ini adalah bentar. Kemudian ini adalah untuk tampilan interface dari kelompok kami. Nah, ini untuk buttonnya seperti ini. Ini untuk ngeran aplikasinya. Baik, saya akan ngerannya. Nah, di sini adalah hasil dari codingan kami. Saya akan isi. Bentar, saya lupa itu. Hmm, Contoh, Andi, golongan darah, misal A, kemudian usia, misal 25, kemudian berat badan 70. Kita save. Oke. Kemudian peserta selanjutnya saya uji cobakan terlebih dahulu dua nomor, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Golongan darah O, usia 30. Oke. Oke. Nah, untuk datanya bisa tertampil di dokumen karena saya meng-save-nya di dokumen. Nah, ini adalah hasil datanya. Kita lihat. Nah, ini adalah hasil datanya. Data ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Hafiz Justisia Aziz. Nah, inilah data yang sudah saya input dan kemudian saya rapikan.
Data tersebut berjumlah 50 data, semuanya berhasil diinputkan. Oke, selanjutnya ke codingan yang kedua, yaitu untuk menganalisis data yang sudah dibuat. Ya, ini adalah codingan yang kedua. Jadi fungsi codingan yang kedua ini adalah untuk menganalisis dari data yang sudah kami inputkan. Oke, bagian yang pertama yaitu import library. Untuk bagian Pandas adalah library untuk membaca dan mengolah data dari Excel, memudahkan kita bekerja dengan data tabular atau berbentuk tabel. Nah, yang kedua adalah NumPy, adalah library untuk perhitungan matematika kompleks dan array. Yang berikutnya yaitu matplotlib.pyplot adalah library untuk membuat visualisasi data berupa grafik. Berikutnya ada Kinter, yaitu library standar Python untuk membuat antarmuka grafis atau GUI. Yang ketiga ada TTK, adalah modul dari Kinter yang menyediakan widget dengan tampilan lebih modern. Berikutnya adalah Figure Canvas TKAGG, merupakan komponen khusus untuk menampilkan grafik matplotlib di dalam GUI Kinter. Yang terakhir ada statistik, adalah library untuk perhitungan statistik dasar. Berikutnya adalah bagian yang kedua, yaitu untuk inisialisasi kelas dan konstruktor. Nah, bagian kedua ini berfungsi untuk membuat kelas bernama donor data analysis. Bagian konstruktor menerima parameter file path yang berisi lokasi file Excel. Dan untuk self.df, yaitu menyimpan data Excel dalam bentuk data frame Pandas. Selanjutnya yaitu self.column adalah untuk mendefinisikan kolom-kolom yang akan dianalisis. Untuk bagian yang ketiga yaitu fungsi perhitungan statistik. Nah, bagian ketiga ini berfungsi untuk menghitung statistik berdasarkan kolom. Untuk kolom numerik atau usia dan berat badan, menghitung mean atau rata-rata, menghitung median atau nilai tengah, menghitung modus atau nilai yang paling sering muncul, dan memiliki penanganan error jika tidak ada modus tunggal. Untuk bagian selanjutnya adalah berfungsi untuk kolom golongan darah, menghitung frekuensi setiap golongan darah, menentukan golongan darah yang paling banyak atau modus. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu pembuatan GUI atau Graphical User Interface. Nah, bagian keempat ini yaitu berfungsi membuat jendela utama program, memberi judul analisis data donor darah, dan mengatur ukuran jendela, yaitu ukurannya 1200 kali 800 pixel. Nah, bagian yang kelima yaitu panel statistik. Bagian kelima ini berfungsi membuat frame khusus untuk menampilkan statistik, menyimpan hasil perhitungan dalam dictionary stats result, dan yang terakhir membuat label untuk setiap kolom dengan hasil statistiknya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Milna Sabila Naza. Selanjutnya ada pembuatan grafik, eh, membuat frame untuk menampung grafik, kemudian membuat 3 subplot dalam satu baris untuk 3 grafik berbeda, dan mengatur ukuran total grafik, yaitu 18 kali 6 inci. Kemudian ada grafik usia, membuat grafik batang untuk statistik usia, menampilkan mean, median, dan modus, memberikan warna berbeda untuk setiap batang, dan menambahkan judul dalam label sumbu. Kemudian ada grafik untuk berat badan. Grafik untuk berat badan ini mirip dengan grafik usia, tapi
untuk data berat badan menggunakan skema warna yang sama untuk konsistensi. Kemudian ada grafik untuk golongan darah. Menampilkan frekuensi setiap golongan darah dan menggunakan warna ungu untuk setiap batang. Kemudian ada penyelesaian GUI maksud saya, untuk menambahkan grafik ke dalam GUI, membuat tombol keluar, dan menjalankan aplikasi GUI. Kemudian ada penanganan error. Untuk menangani error jika file Excel tidak ditemukan, menangani error lain yang mungkin terjadi, kemudian menampilkan pesan error yang informatif. Di sini saya akan mencoba meneran program yang sudah kami buat. Ini dia hasil dari run yang kami lakukan dalam program kami, pemrograman kami. Jadi ditampilkan ada 3 buah grafik yang berbentuk bar. Ada grafik statistik usia, ada statistik berat badan, dan frekuensi golongan darah. Di sini juga ditampilkan mean, median, dan modusnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.